Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 22. So, kita hari ini akan review sebuah mod yang membuat para pembalap MotoGP yang udah pensiun itu hadir kembali di MotoGP 22. Gue masih bingung nih, kok ada ya ide orang ngebikin mod ini yang spektakuler banget cuy. Rossi masuk di Yamaha Monster lagi ya, meskipun ini Rossi nge-replace AI dari Fabio Quartararo. Tapi nggak cuma si Rossi aja di sini dan masih ada yang lainnya. Dan penampakannya seperti ini, yang mana ini mirip sama Rossi yang versi tahun 2020, di mana Rossi masih berseragam Yamaha pabrikan dengan sponsor utama yaitu Monster Energy sebelum dia pindah ke Petronas di tahun 2021. Nah, selain Rossi juga ada Maverick Vinales yang akhirnya comeback lagi ke Yamaha dan dia siap ngegaspol lagi cuy, ngeber ya, taunya malah dia ditendang dari Yamaha gitu kan. Oke, kembali ke kubu Ducati. Di sini ada Desmo Dovi, yaitu Dovizioso dengan Ducati Desmo GP22 yang merupakan livery serta wear pack yang digunakan sama Ducati pabrikan di tahun 2018, dan gue yakin dari kalian banyak yang setuju bahwa ini adalah livery terkeren Ducati yang pernah dipakai selama ajang Grand Prix. Keren sih, Desmo GP22 di liveryin sama Ducati Desmo versi 2018 yang masih disponsori sama Flexbox. Dan lihatlah, The Lord kita yaitu Jorge Lorenzo Paduka yang udah nongol lagi di MotoGP 22 setim dengan Andrea Dovizioso. Persis dengan di tahun 2018, dan ini emang si Ducati tahun ini di versi 2015 liverynya gue akuin kece badai cuy, keren banget nih. Apalagi perpaduan Lorenzo yang makin menambah kesan Desmo banget itu kan. Nah, sekarang ada Joan Mir yang digantiin sama Andrea Iannone. Ini pembalap favorit juga yang difavoritin bisa menantang Marquez ya waktu di bawah tahun 2020-an, tapi semenjak si Iannone keluar dari Ducati sering crash dan ngebela April hingga akhirnya dia kena kasus doping, akhirnya harapan si Iannone untuk kembali ke MotoGP sirna sudah. Oke, Marquez ada. Nah, sebelahnya ada Dani Pedrosa cuy, comeback lagi dong, meskipun ini si Pedrosa nge-replace AI-nya si Pol Espargaro. Tapi ini sudah cukup sekali buat kita yang menambah, yang memiliki rasa kangen dengan para pembalap Fantastic Four atau pada zaman itu yang emang itu menjadi tontonan di MotoGP sangatlah menarik sekali ketimbang yang tahun-tahun ini. Oke, juga ada Pol Espargaro kembali ke KTM Factory dengan seragam Red Bull-nya. Terus juga ada Miguel Oliveira masih sama. Tapi sebelahnya nih, sebelah si Espargaro ada Scott Redding yang comeback lagi di Aprilia cuy. Dan ini merupakan tahun terakhir bagi Redding untuk berlaga di MotoGP, tepatnya di tahun 2018 bersama tim Aprilia. Tadi dari warna warpacknya yang digunakan sama Aprilia di tahun 2018. Nah, selain Scott Redding juga ada pembalap seperti Pecco Bagnaia yang comeback di Ducati Pramac Racing nih. Ini si Pecco pakai seragamnya Ducati Pramac versi lawas, tapi motornya pakai yang versi 2020. Dia kayaknya yang ngemoding agak sedikit malas nih untuk ngelanjutin modnya yang terkesan cuma nanggung di tim pabrikan doang kayak Lorenzo, Dovi, dan juga si Rossi. Sama tentu Jack Miller ya, comeback juga nih di tim Pramac setim sama Pecco Bagnaia tadi. Oke, ada Fabio Quartararo bersama Yamaha Petronas, yang mana di sini Fabio Quartararo dengan timnya mereplace tim Yamaha RNF VQ, dan gua akuin livery dari Yamaha Petronas masih menjadi yang terbaik di antara Yamaha masa itu. Keren sih ini, dengan fairing versi baru ini menambah kesan bahwa Yamaha masih bisa untuk diunggulin nih. Tapi soal penampilan doang, kalau performa kayaknya ya mungkin kalian udah tahu kayak gimana gitu kan. Morbidelli comeback di tim Petronas SRT juga. Wow, luar biasa. Ini mereka comeback lagi di masa debut perdana, dan Cal Crutchlow ya datang lagi bersama tim LCR Honda Castrol, di mana Cal Crutchlow menjadi satu-satunya pembalap tim satelit Honda yang sering meraih podium juga sesekali meraih kemenangan.
Cuman ya sayangnya karena emang Alex Marquez memiliki orang dalam, akhirnya mau nggak mau ya si Cal Crutchlow sebagai pembalap yang gitu-gitu aja terpaksa ditendang dan diganti sama si Alex Marquez yang memiliki jalur dalam. Tapi di sini Alex Marquez masih stay di Ducati cuy. Ducati Gresini dan Jorge Martin entah kenapa kok dia tiba-tiba pindah ke KTM Tech 3. Ya ampun, ada saja gitu. Ini ibarat kayak tim apa kayak MotoGP versi lawas tapi digabung sama fantasi gitu kan. Raul Fernandez alias Danilo Petrucci kembali berlaga di MotoGP. Ini gue rasa ini yang ngemoding kayak nggak bisa move on sama MotoGP zaman era Fantastic Four. Gue juga sih sebenarnya. Dan Johan Zarco bisa-bisanya masuk timnya Rossi. Ya ampun, fantasi sekali ya guys ya. Nah, kita ini bakal mencoba aja langsung menggeber Desmo GP22 dengan Andrea Dovizioso. Kira seperti apakah penampilan Dovi jika kembali dengan Ducati di musim 2020. Gue bakal coba untuk masuk di Austria, yaitu di Red Bull Ring sebagai kandang mutlak bagi Ducati yang sering menang di sini. Oke, let's go. Dan inilah dia untuk sesi warming up Valentino Rossi, Marquez, Lorenzo, Iannone bakalan start dari dua baris terdepan. Dan apakah Rossi bisa meraih kemenangan di GP Austria setelah dia comeback setelah 2 musim? Setahun ya maksudnya, semusim mereka dia nggak balapan di ajang balap MotoGP. Sementara Dovi dengan Desmo GP22 tengah berusaha juga untuk membangkitkan tenaga supaya bisa berjuang di lini depan. Oke, Rossi posisi pertama dan Lorenzo dengan Desmo di posisi ketiga. Dan inilah dia tuh sesi race MotoGP Austria Fantasi MotoGP Mode and on the way. Langsung aja kita mulai menuju turn pertama. Sepertinya Rossi menjadi leader meskipun akhirnya Marquez datang dari Rossi hingga akhirnya Lorenzo si Dovi mengkolisikan Iannone hingga akhirnya Andrea terjatuh cuy. Wah, oke, chicane pertama dan kini ini 5 pembalap terdepan. Comebacknya tuh berasa kayak nostalgia banget cuy. Lah, Lorenzo ngapain ini? Malah ngelaba cuy hingga akhirnya Fabio Quartararo dan Johan Zarco datang cuy. Oh my goodness man. Fabio Quartararo crash dan Lorenzo ngejengkang cuy. Wah, Lorenzo bisa-bisanya malah Willy dengan gara-gara kolisi sama si Fabio Quartararo. Dan kini Marquez, Jack Miller bertarung lagi. Sementara Dovi masih mencoba bertanding serangan si Franco meskipun akhirnya kita terpaksa melepaskan posisi keempat kepada Franco Morbidelli. Johan Zarco, Pol Espargaro tepat berada di belakang kita. Dan Alex Rins bersama Suzuki jadi pimpinan balapan di lap pertama last sektor. Dan kini akhirnya Dovi tengah kembali ngeburu perjuangan itu bisa meraih posisi terbaik di GP Red Bull Ring. Dan Miguel Oliveira akan kita coba overtaking di lap kedua nantinya. Oke, last corner masih kembali Miguel mendefend. Dan kini di SE corner saatnya kita ngeburu Miguel Oliveira dari inside line di turn pertama. Dan langsung kita libas dan yes, nice move Dovi. Akhirnya berhasil menggeser Miguel meskipun akhirnya Miguel kembali melawan. Dan akhirnya Miguel kita blocking, kita defend menjelang chicane pertama. Dan wah, Franco Morbidelli, Marc Marquez mendadak early braking dan kita terpaksa mengcollision tadi. Agak mengkotek tapi nggak sampai crash tubuhnya. Dan Miguel kembali melawan. Kita dari outside line, dari inside kita overtaking Miguel dan di exit corner. Berdua dengan KTM masih kembali lagi si KTM mengejar. Dua KTM kompak sekali menuju posisi kelima dari Andrea Dovizioso. Tapi si Dovi tengah berusaha mengovertaking dan Pol Espargaro malah yang datang mengovertaking Dovi. Dan kita menginjak track limit, hampir crash tadi cuy. Dan Miguel Oliveira masih melawan kita. Wah, ini entah kenapa AI dengan Fanta seperti ini gue rasa lebih garang ketimbang versi yang 2022 yang cuy. Apakah cuma karena perasaan kedua atau mungkin emang dari sananya? Ya semoga aja kita harapkan emang dari gamenya yang udah diperbaikin ya, meskipun cuma versi modding. Tapi hari ini kita masih tengah berusaha bertahan serangan KTM yaitu Miguel Oliveira yang kini tengah ngeburu dan terus memberikan pressure mencari celah kosong dari Andrea Dovizioso.
Oke, let's go now menuju lap ketiga dan Alex Rins masih menjadi pimpinan balapan. Apakah Dovi bisa tembus di podium? Kayaknya sih bakalan sulit ya, karena gue rasa ini kemampuan AI di lap ketiga ini gue rasa lebih kenceng ketimbang yang kita miliki. Apalagi kita di sini memiliki banyak sekali mistake yang sering terjadi. Wow, Dovi. Franco Morbidelli. Oke guys, kalem, kita nggak boleh gegabah. Meskipun tadi Franco Morbidelli kita tabrak aja, hingga akhirnya dia bener-bener memaksa motor menjalo, malah cosplay Rossi di GP Asen 2015. Dan kini masih kembali side by side 3-way cuy dengan Franco Morbidelli, Pol Espargaro bersandingan. Wah, gokil banget. Bisa-bisanya 3 pembalap sandingan saling duel di track lurus akhirnya Ducati yang berhasil menang ya, jelas saja karena Ducati emang the master of top speednya cuy. Oke, sektor number 3 agak melebar kembali ke jalur dan Pol Espargaro terus sekarang kita langsung ke tulang, kita beri ruang dulu. Oke, nggak apa-apa, langsung kita untuk coba membalas lagi nanti di last sektor. Apakah bisa ada kita overtaking Pol Espargaro dan tinggal 2 tikungan lagi. Untuk posisi keempat Desmo Dovi. Wah, itu musik sekarang Miguel Oliveira datang. Langsung aja kita tahan. Oke, kita ada celah dari inside line dan kita block pass ala-ala Dovi versus Marquez hingga akhirnya di exit corner. Dovi tinggal dikit lagi. Franco Morbidelli datang mengovertaking cuy. Wah. Tipis sekali posisi kalau kita dari si Franco Morbidelli yang menyerang di detik-detik akhir 10 meter menjelang finish line cuy. Wah, Franco Morbidelli kuasa sekali hingga akhirnya kita terpaksa finish di posisi kelima bersama Andrea Dovizioso dan Alex Rins berhasil menangkan balapan di GP Red Bull Ring kali ini. Seru banget, berasa nostalgia dan juga fantasi karena ini ya si Raul Fernandez, maksudnya si Daniel Petrucci dan juga Jorge Martin malah masuk di KTM Tag 7. Waduh. Ya udah, langsung aja kita nge-skip dan kita bakal mencoba lagi balapan di track yang lain dan juga dengan pembalap yang lain yang ada di mode ini. Oke, let's go. Oke guys, ini lagi kita kedua bersama Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT dan di sana Grand Prix udah kita mulai. Apakah di turn pertama Fabio Quartararo bisa hati-hati nih, entah kenapa kita malah nobrokin dari belakang cuy, dan Fabio Quartararo tengah berusaha untuk mengovertaking Petrucci dan Miguel Oliveira mendefend dari inside line. Oke, iya dari belakang, demikian maksudnya kita overtaking dan kini Carl Crutchlow, Jorge Lorenzo kita dekati dan luar biasanya Fabio Quartararo berhasil beranjak di posisi ke-10 meskipun akhirnya nampaknya Carl Crutchlow kembali melawan dan di track lurus menuju turn ke-8 Petronas SRT tengah buru LC Honda Castrol dan kini perlahan masuk dari inside line Carl Crutchlow kita overtaking dan di exit corner Fabio berhasil lepas di posisi ke-9. Dan ini gue rasa si Fabio Quartararo dia ini ngambil AI dari Dovi. Ini kelihatan dari cara negonya yang sangatlah beda sekali. Ini si Dovi atau si Fabio Quartararo ini emang dia negonya kayak berasa balance kayak si Dovi itu kan. Langsung aja kita overtaking dan masih belum bisa, tipis sekali di ngesek lebar dan oke. Yamaha SRT mencoba untuk ngeburu Jorge Lorenzo dari inside line dan ada kolisi dengan Jorge Lorenzo hingga kini bisa melebar dan kini Fabio Quartararo memiliki jackpot langsung bisa berada di posisi ke-8 meskipun Alex Rins kembali lagi tadi membuat perlawanan tapi akhirnya Alex Rins terpaksa mundur sirna dari Fabio Quartararo dan kini di lap kedua awal Marc Marquez, Taka, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso berada di depan kita dan apakah Fabio Quartararo bisa beranjak di top 3 dan bertarung mengalahkan dua Honda, Marc Marquez dan juga Takaki Nakagami dari inside dan Marquez kita overtaking. Luar biasa, mudah sekali, nggak perlu waktu lama langsung kembali Marquez datang melawan lagi. Dia akhirnya dia si Gorar, Fabio Quartararo alias AI-nya si Dovi berhasil langsung kembali lepas di posisi ke-6 dan Taka kita overtake juga. Sementara itu Dani Pedrosa di posisi ke-4. Tinggal satu lagi, Fantastic Four bakal genap.
Kalau dulu si Stoner paling hari ini si Marquez saja yang berada di posisi 4 besar. Cuy, ini ada si Lorenzo, Maverick Vinales, Rossi sama si Pedrosa. Ini si Maverick kalau diganti sama si Marquez udah pas banget nih, era MotoGP yang paling bikin nostalgia. Oke, tikungan high speed sektor number 3 menuju sektor keempat. Kita masih terus mewaspadai gerakan dari AI di belakang sembari mewaspadai kerap yang emang siap welcome kita kapanpun dan dimanapun ya. Seperti yang udah kalian ketahui bahwa klub yang ada di series MotoGP game era 2020 ke bawah kan ke atas yaitu bener-bener ngebikin kita tensinya gampang naik cuy. Kenapa? Karena emang suka ngebikin kita crash tanpa kita sadari kayak random gitu kan. Oke, lap ketiga atau di fun lap hari ini Dani Pedrosa semakin kita rapati dan kesempatan bagi Fabio Quartararo untuk bisa tembus di 4 besar kembali terbuka. Langsung aja kita bermanuver dan mencoba ngeblok pas Dani Pedrosa dan akhirnya Fabio Quartararo berhasil mengalahkan Pedrosa satu posisi keempat meskipun akhirnya Pedrosa kembali melawan dan kita fight back lagi. Oke, fokus ke fighting, tinggal 2 sektor lagi. Sepertinya Pedrosa sudah nggak ngejar lagi. Oke, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso di depan kita 3 besar. Apakah bisa dimasuki oleh Fabio Quartararo dan pernah masuk dari inside line Valentino Rossi kita overtaking dan di exit corner akhirnya Fabio Quartararo berhasil mengalahkan Valentino sehingga kini si Rossi masih ngeburu kita dan di turn ke 11. Oke, masih bagus, masih menjaga dan kini hati Rossi masih mencoba melawan dan kini di sektor keempat awal di tikungan Haripin turn ke-14 kita masih bisa sanggup bertahan dari kejaran Rossi hingga akhirnya kini Fabio Quartararo mematapkan dirinya di posisi ketiga. Sementara itu Andrea Dovizioso, Maverick Vinales berhasil mengasapi Fabio Quartararo dengan berada atau finish di posisi 1 dan 2 dan akhirnya Misano Grand Prix usai sudah di race kali ini. Luar biasa kita bisa mengejar Rossi hingga akhir balapan dan Andrea Dovizioso bikin kangen banget cuy. Andrea Dovizioso, Maverick di Yamaha, Rossi di Yamaha, kemudian Pedrosa, Lorenzo, ini nama-nama yang bikin kita kangen nih sama MotoGP era 2020 ke bawah yang mana mereka berempat masih kuat-kuatnya bertarung di barisan depan.